menyapa peserta kita. Ya, beliau adalah salah satu CPNS 2018 yang alhamdulillah lolos mengisi formasi dosen pendidikan matematika ya Bu? Ya, pendidikan matematika. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan secara singkat saja profil dari pemateri kita. Karena ada pepatah bahwa tak kenal maka kenalan ya. Kata kenal maka tak sayang. Kenalan dulu baru nanti mau sayang apa enggak terserah. Oke. Ibu Ainun Mardia ini S1-nya itu kalau S1-nya didapatkan dari Universitas Jambi ya Bu? Ya, ya Pak. Oke, Universitas Jambi. Lalu S2-nya di UGM Bu ya? Ya. Oke. Terus apalagi Bu untuk status? Mungkin ini mohon maaf ya. Mungkin dari para peserta yang selain untuk mencari pengalaman, mencari pengetahuan tentang SKB, yang mencari jodoh, mohon maaf ini sudah harus di backlist karena statusnya sudah menikah dan punya satu putri Bu ya. Iya Pak, iya satu putri. Putrinya cantik sekali dan katanya mau nambah katanya. Amin. Ya Pak. Oke. Itu tadi profil singkat saja lah. Nanti bisa tanya sendiri nanti kepada Bu Ainun. Oke. Langsung saja sebelum kita mulai, saya akan membacakan kembali rundown untuk hari ini. Yang pertama adalah registrasi peserta. Itu tadi sudah kita lakukan, walaupun ada sedikit kendala, maaf bagi para peserta. Itu dilakukan dari pukul 8.50 sampai jam 9 tadi. Lalu dilanjutkan pembukaan. Selanjutnya adalah penyampaian materi, psikotes, lalu diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Kita jadwalkan memang nanti jam 11 sudah selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pembukaan. Marilah kita buka kelas daring persiapan SKB ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar tanpa kendala apapun. Amin. Amin. Oke, langsung saja kepada sisi selanjutnya adalah penyampaian materi psikotes dari Ibu Ainun Mardia. Oke. Kami persilakan, Bu. Terima kasih, Bapak Moderator. Oke, kita langsung. Oh ya, share screen-nya belum dibuka ya. Tolong host. Oke, sebelum kita share screen PPT-nya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat dulu pada rekan-rekan sahabat Cendekia Langit karena sudah sampai pada tahap SKB dan semoga rekan-rekan CL dilancarkan semua proses SKB-nya dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Amin ya robbal alamin. Dan saya ucapkan juga terima kasih karena udah mempercayai Cendekia Langit untuk memberikan informasi terkait dengan SKB. Saya harap informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi sahabat Cendekia Langit semuanya ya. Oke, kita mulai. Oke, bentar. Oke ya, psikotes. Sebelum kita melaksanakan psikotes, sebaiknya kita tahu apa sih gunanya psikotes itu sendiri. Jadi psikotes itu adalah suatu alat untuk mengukur inteligensi, kemampuan, dan kepribadian seseorang. Nah, sebelum melaksanakan psikotes, kita harus tahu beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan psikotes. Yang pertama adalah mengetahui apa yang diminta pemberi kerja. Pemberi kerja itu adalah instansi pemerintah seperti kampus, Kanwil, Kemenak, dan lain sebagainya, dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan. Nah, sesuai dengan formasi yang diminta, misalkan seperti dosen atau guru, formasi yang diminta adalah dosen dan guru, dan kemampuan yang dinilai dari psikotesnya adalah ada
nilai inteligensi yang cukup, kemampuan yang cukup, dan kepribadian yang baik. Nah, selanjutnya adalah 3 kemampuan, yaitu yang saya sebutkan tadi, inteligensi, kemampuan, dan kepribadian yang dinilai dalam psikotes. Nah, 3 kemampuan tadi itu tidak dapat berubah dalam waktu yang singkat. Semua itu mempunyai proses yang sangat panjang. Itu 3 kemampuan itu terbentuk dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan sehari-hari. Nah, jadi apabila kalian mempelajari pola-pola soal psikotes itu tidak dapat berubah secara seketika dalam kalian mengerjakan soal-soal psikotes. Nah, yang ketiga adalah kalian harus menyeleksi info-info tentang psikotes yang terdapat di YouTube ataupun di Google ya, di website ya. Kan banyak tuh beberapa info-info tentang cara mengerjakan psikotes agar lulus. Nah, itu harus kalian seleksi, jangan semuanya ditampung, semuanya diserap, jangan seperti itu. Jadi kalian harus tahu bahwa psikotes itu sebenarnya tidak perlu belajar, karena itu adalah kemampuan dasar dari seseorang yang terbentuk, yang membutuhkan waktu yang panjang untuk membentuk suatu kepribadian, kemampuan, dan inteligensi seseorang. Nah, yang keempat adalah latihan psikotes. Banyak sekali ya, sekarang udah tersebar di website maupun di YouTube, ada pun simulasi untuk mengerjakan psikotes, dan ada juga di buku-buku tes CPNS, biasanya di akhir buku ada bank-bank soal tentang psikotes. Kalian hanya cukup latihan agar kalian mengetahui bentuk-bentuk soal psikotes. Dan kalian tidak akan terkejut lagi saat mengerjakan soal-soal psikotes. Dengan kalian melakukan latihan psikotes atau simulasi latihan psikotes, kalian bisa mengetahui kemampuan kalian, kemampuan kepribadian kalian. Misalkan seperti tes papikostik atau tes potensi akademik, kalian bisa mengetahui sebenarnya kemampuan saya itu lebihnya itu di bidang apa sih? Apakah kepribadiannya, apakah kemampuannya, atau inteligensinya. Dan kekurangan pribadi saya itu di mana sih? Nah, dengan begitu, kalian bisa lebih mengeksplor diri kalian dan bisa menjadi nilai tambah bagi kalian untuk melaksanakan wawancara nanti. Selanjutnya adalah persiapkan mental kalian. Jangan ada pikiran takut nggak lulus, nggak percaya diri saat melakukan psikotes, ataupun kalian mikir yang macam-macam, nggak bisa ngerjain atau salah mengerjakan. Jangan ada pikiran seperti itu. Tetap santai dalam mengerjakan dan jadilah diri kalian sendiri. Kemudian persiapan fisik yang baik ya. Seperti himbauan Kemenak ya, ada di pengumuman Kemenak yang kemarin itu, kalian harus menjaga kondisi fisik kalian tetap ya, menjaga jarak di kerumunan ramai, menggunakan masker dan cuci tangan, dan tidak pergi ke luar kota dalam waktu beberapa minggu menjelang tes. Kemudian tidur yang cukup, jangan sampai kalian bergadang sebelum kalian mengerjakan psikotes, karena kalian membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam mengerjakan psikotes, sehingga kalian membutuhkan tidur yang cukup. Dan sarapan pagi jangan lupa sebelum melaksanakan psikotes, karena kita sangat membutuhkan energi yang banyak dalam mengerjakan soal-soal psikotes. Oke, lanjut. Nah, ini materi yang diuji pada psikotes tahun lalu ya. Yang pertama itu adalah operasi hitung campuran, verbal, ada sinonim, antonim, mencari kata yang berbeda, kemudian padanan kata, figural, deret bilangan, silogisme, dan yang terakhir ada tes papikostik. Oke. Untuk 6 materi itu jumlah soalnya sekitar 50 soal. Dan tes papikostik itu terdiri dari 90 soal. Dan waktu yang diberikan oleh panitia adalah sebesar 90 menit, 1 jam setengah. Oke, kita bahas satu-satu dari operasi hitung campuran. Yang pertama adalah operasi hitung campuran. Apa sih gunanya tes psikotes pada soal operasi hitung campuran? Yaitu adalah mengukur kemampuan memecahkan masalah praktis dengan berhitung. Jadi logika kita berpikir, sistematis kita dalam mengambil kebijakan, dalam menghadapi suatu masalah itu diukur oleh operasi hitung campuran. Ini ada beberapa contoh. Saya rasa teman-teman sekalian udah mempelajarin
matematika campuran ini pada soal-soal TIU ya. Saya rasa sudah pada bisa semua. Yang kedua adalah materinya tentang verbal, yaitu ada sinonim, antonim. Nah, apa sih gunanya materi verbal ini? Yaitu adalah untuk menilai kosakata yang kita miliki, yang dapat mencerminkan wawasan kita sendiri. Semakin banyak verbal yang kita peroleh, kata-kata, kosakata yang kita punya, maka tingkat wawasan kita akan semakin tinggi. Contoh dari ini, misalkan ekstensi, tentatif, sudah banyak ya yang tahu. Ini untuk antonimnya, kemudian ini adalah pemilihan kata yang memiliki perbedaan dari kumpulan kata-kata yang lain. Ini juga terdapat pada soal psikotes tahun lalu. Oke. Selanjutnya adalah padanan kata. Padanan kata ini bermanfaat untuk mengetahui bernalar kita dengan logis, secara logis ya. Jadi apabila ada suatu masalah dalam pekerjaan, kita dapat bernalar dengan logis dan dapat memberi pemahaman terhadap sesuatu permasalahan yang terdapat di dunia pekerjaan. Oke, misalkan ini, knot dan kecepatan ya. Kira-kira ada yang tahu mungkin jawabannya apa? Oke, dan tablet, obat itu sama dengan apa? Oke, yang tahu boleh chat ya. Yang keempat adalah figural, gambar. Nah, gambar ini apa sih yang dinilai dari materi figural? Yaitu adalah kecepatan, ketelitian, kecermatan dalam berpikir. Apabila ada suatu masalah dalam dunia pekerjaan yang kita cepat mengambil keputusan dan kita teliti dalam mencermati permasalahan yang kita hadapi. Dan kita juga cermat ya dalam suatu masalah dalam dunia pekerjaan. Contoh figural dalam soal psikotes tahun lalu, maaf ya agak berisik. Ya ini beberapa contoh ya. Nih, ini merupakan tipe figural bentuk serial kalau nggak salah ya, bentuk serial. Nih, kira-kira ada yang tahu jawabannya apa? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu mungkin? Pak host mungkin tahu ya? Jawabannya yang mana? Oke. Kita coba dulu. Interaksi, ada yang tahu nggak nih jawabannya A, B, C, D, E? Tuh pada jawab A tuh. Apa? Ada yang jawab apa? Pada jawab A di Oh ya, benar. Jawabannya A. Benar, guys. Mantap, tuh kan? Tanda-tanda Kan lulus. nggak perlu belajar, sekali lihat soal aja sudah pasti tahu. Oke, lanjut. Ini juga ya. Nah, kalian perhatikan juga kalau yang tadi bentuk figuralnya berbentuk serial, kalau ini bentuknya seperti padanan kata ya. Dia ada makna nih. Ada polanya. Yang pertama, gambarnya seperti ini, bersanding dengan gambar. Berarti setelah dia berdiri, maka dia akan ke samping. Ini jangan lupa ada tanda sama dengan. Perhatikan ya. Ini melihat ketelitian kita dan kecermatan kita dalam menganalisa masalah. Jadi permasalahannya sekarang gambar, kita perhatikan. Kemudian yang ini bentuknya dia lurus, berarti sama dengan gambar yang pertama. Selanjutnya, pilihannya apa? Yuk, ada yang bisa jawab? Itu di chatnya B, Mbak. B, wes benar banget. B, benar ya. Wes, sudah pintar-pintar nih sahabat Cendekia Langit ya. Nggak salah juga gabung sama Cendekia Langit. Oke, yang kelima adalah deret bilangan. Kan kalian belajar nih dari TIU, deret bilangan udah terlalu sering ya soalnya keluar deret bilangan. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa sih yang dites dari deret bilangan itu? Nah, deret bilangan itu menguji kemampuan kita tentang berpikir fleksibel dan mudah beralih dari satu cara ke cara yang lain. Jadi kita menjadi diri yang tidak kaku dengan satu cara aja, tapi berbagai macam cara bisa menjadi solusi dalam suatu masalah. Misalkan, ini ya, soal 1, 2, 3. Saat tidak ada hubungan antara nomor yang bilangan yang pertama dengan kedua, maka kita harus mencari cara yang lain. Mungkin kita hubungkan bilangan yang pertama dengan yang ketiga, atau barang bilangan yang pertama dengan yang keempat, dan seterusnya. Itulah menilai kinerja kita untuk mengambil suatu keputusan yang fleksibel dan cara yang banyak. Jadi tidak kaku ya, tidak hanya satu cara aja yang harus untuk masalah ini hanya cara ini aja. Kita juga harus menerima pendapat-pendapat orang lain untuk cara-cara yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan.
Oke, lanjut. Yang keenam adalah silogisme. Silogisme juga sudah sering ya keluar pada soal TIO. Apa sih manfaat silogisme itu? Silogisme itu adalah cara mengambil keputusan yang tepat. Jadi dari berbagai macam solusi yang kita punya dalam untuk menilai suatu masalah, jadi kita memilih satu aja solusi yang tepat, yang efisien, yang efektif untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah gunanya materi tentang silogisme. Misalkan ini, tidak ada pemalas yang sukses, semua yang sukses sejahtera hidupnya. Jadi, nah kita harus mengambil kesimpulan yang tepat untuk satu masalah. Oke, ini ada dua website yang bisa kalian kunjungi untuk kalian bisa latihan psikotes. Yang pertama adalah www.psikotesyuk.com. Nanti alamatnya bisa di-share oleh panitia ke WA group ya. Nah, kalau yang www.psikotesyuk.com ini kalian harus login dulu ya, harus daftar menggunakan email kalian, nanti konfirmasi ke email, baru kalian bisa masuk ke webnya. Kemudian kalian pilih ini soal-soal, ada di menu barnya, soal-soal, maka kalian nanti ada beberapa soal yang bisa kalian pilih dan langsung kalian kerjakan, dan langsung keluar hasilnya. Nah, ini salah satu hasilnya. Kemarin saya coba ya, tes aritmatika dasar, yaitu hitung campuran juga. Kebetulan dapat nilainya bagus. Oke, lanjut. Website yang kedua, www.ggkaril.com. Nah, kalau yang website ini kalian tidak perlu daftar, tapi langsung saja memilih soal-soal bank soal, dan kalian bisa langsung mengerjakannya. Saya coba di sini sinonim dan antonim. Jadi tinggal kalian isi aja, misalkan untuk pertanyaan pertama kalian pilih antonim atau sinonim. Jadi nanti bisa kalian coba ya untuk latihan di rumah. Ingat, jangan belajar pola untuk soal psikotes, tapi perbanyak latihan. Oke, selanjutnya adalah tes papikostik. Ini nih, mungkin sebagian kalian yang sudah melamar kerja di perusahaan atau instansi pemerintah, mungkin ada yang pernah ikut tes papikostik ya. Untuk yang belum, saya memberikan informasi sedikit. Jadi papikostik ini dibuat oleh Dr. Max Martin Kostik. Jadi Kostik itu adalah nama orang. Dia membuat ini adalah untuk menilai kepribadian seseorang itu yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, yaitu perusahaan, sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh perusahaannya. Nah, apa aja sih? Ada 20 aspek dalam tes papikostik itu sendiri. Nah, tapi dirangkum dalam 7 komponen saja, yaitu kepemimpinan kita, arah kerja kita, aktivitas kerja kita, relasi sosial, gaya bekerja, sifat temperamen, posisi atasan dan bawahan. Misalkan suatu perusahaan ingin mencari manajer, berarti dia harus melihat nilai papikostik seseorang itu yang nilai kepemimpinannya baik, ya kan? Terus posisi atasan bawahannya juga baik. Sifat temperamennya juga harus lebih tinggi. Karena manajer kan berhubungan dengan bawahan, mengatur semua karyawannya. Nah, bagaimana kalau misalkan suatu perusahaan atau instansi mencari pegawai atau staf administrasi ya. Apa sih yang dibutuhkan dari papikostiknya? Dia harus mempunyai relasi sosial yang baik, gaya bekerja juga baik, arah kerja dan aktivitasnya juga baik, pekerja keras. Dia tidak membutuhkan nilai kepemimpinan yang tinggi dan posisi atasan bawahan yang tinggi. Jadi harus seimbang. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada website, boleh dicatat atau boleh nanti di-share di WA group untuk rekan semua mencoba tes papikostik secara online. Saya udah coba kemarin. Cahaya dsn.phpindonesia.id /papi ya, papikostik artinya. Nah, di sini kalian tidak perlu daftar, langsung saja kalian next dan kalian akan memulai tes papikostik kalian. Di situ ada 90 soal yang harus dijawab. Nanti di akhir soal kalian akan mengetahui bagaimana kepribadian kalian dengan dunia kerja. Di situ sangat dijelaskan per komponen tadi. Jadi ini bisa dicoba ya. Jadi dengan kalian latihan tes papikostik dulu, jadi kalian tahu sebenarnya kemampuan saya itu apa, saya cocok kerja di bidang apa. Nah, ini sangat bermanfaat, boleh dicoba ya. Nah, ini
contoh sekilas tentang soal papikostik. Nih, papikostik, cara mengerjakan papikostik adalah konsisten dalam menjawab soal. Harus konsisten. Misalkan kalian di soal pertama kalian menjawab kalian adalah pekerja keras, maka di soal-soal selanjutnya apabila ada pernyataan tentang pekerja keras lagi, walaupun kalimatnya berbeda, sebaiknya kalian konsisten dalam menjawab, yaitu adalah pekerja keras, pekerja keras, pekerja keras. Nah, kalau di sini terlihat ya, ada kata yang berulang. Nih, misalkan, saya senang bersahabat intim dengan seseorang. Seandainya kalian mempunyai sifat seperti itu, saat kalian memilih soal nomor 6 bersahabat intim, maka di soal nomor 7, kalian juga harus menjawab sahabat intim. Saya berusaha untuk intim dengan teman-teman. Ya kan? Nah, atau kalian suka berkelompok, yang ini sekelompok orang, dan yang selanjutnya adalah mana ya? Ada beberapa orang, menunjukkan dia bisa bekerja sama dengan beberapa orang. Jadi walaupun dia kalimatnya berbeda, tapi ada inti-intinya yang ada di dalam soal yang serupa, yang berulang-ulang. Biar tahu, kalian coba aja di website tadi, biar kalian bisa latihan tes papikostik. Oke. Langsung saja ya, saya ke materi selanjutnya adalah portofolio. Jadi pada tahun lalu, tahun 2018, itu kami disuruh membuat portofolio dan membawanya, karena kami tes itu offline ya. Jadi kami membawa portofolio yang sudah dijilid. Nah, bagaimana? Sekarang kan sistemnya daring nih. Bisa jadi portofolionya itu dibuat menggunakan dalam bentuk PDF. Tetapi kalau misalkan instansi kalian meminta arsip tentang portofolio kalian, kalian harus siap juga untuk mengirim portofolio kalian ke instansi yang kalian lamar. Nah, nanti Kemenak Pusat memberi template dari Kemenak Pusat tentang cara membuat portofolio. Untuk tahun ini belum ada ya pengumumannya, kita tunggu saja template dari Kemenak. Untuk tahun lalu, nah ini ada contoh format portofolio SKB Kemenak. Oke, tetapi ini kan hanya contoh nih, ya, hanya contoh. Kalian bisa memodif portofolio kalian seperti ini. Nah, ini langkah lebih menarik dan membuat pewawancara menarik untuk melihat portofolio kalian. Kalau kalian modif. Nih ya, bisa kalian tambah foto kalian. Yang pasti isinya sama dengan contoh yang diberikan Kemenak. Ada nama peserta, ada nomor peserta, kontak, ada media sosialnya, kemudian buku yang dibaca, website situs yang sering kalian kunjungi, kemudian karya prestasi diri, dan keikutsertaan kalian terhadap organisasi masyarakat, profesi, budaya, dan dan keagamaan. Nah, untuk kontak ya, kalian isi website kalian, email kalian, kalau ada website kalian, email kalian, nomor handphone, dan alamat. Nah, untuk media sosial yang kalian punya, Facebook, Instagram, atau Twitter, semua kalian cantumkan ke portofolio kalian. Dan lebih disarankan, portofolio untuk media sosial kalian seperti video yang udah di-share di grup WA ya, yang kalian tonton kemarin, jangan ada unsur hoax, jangan ada unsur sara, dan jangan ada ujaran kebencian. Jadi tolong dilihat kembali media sosial kalian. Kemudian buku yang dibaca. Nah, buku yang dibaca ini, kalau misalkan ada pertanyaan, buku sejak kapan? Nah, sejak STK, SD, terserah kalian. Yang jelas, buku yang kalian baca itu adalah mencerminkan kepribadian kalian. Jadi, boleh semua buku kalian masukkan. Kalian tulis saja judul dan nama pengarangnya. Kemudian, website atau situs yang sering kalian kunjungi. Apa aja sih website yang sering kalian kunjungi? Salah satunya pasti websitenya Facebook, Twitter, dan YouTube kan. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka membaca jurnal, website jurnalnya juga dimasukin. Misalkan kalian juga ada website sendiri, boleh dicantumkan website yang sering kalian kunjungi adalah website kalian. Kemudian karya dan prestasi diri. Nah, karya dan prestasi diri.
apa saja prestasi diri kalian dan karya kalian. Misalkan kalian sudah membuat buku, sudah publish artikel di jurnal nasional maupun internasional, itu semua kalian cantumkan di portofolio kalian. Sehingga itu menjadi nilai tambah kalian dalam melamar kerja. Kemudian host ada suara yang oke. Kemudian adalah keikutsertaan kita dalam suatu organisasi. Nah, ini bukti lampirannya adalah kartu keanggotaan kita, sertifikat kita. Misalkan kalian sudah ikut webinar ya selama pandemi ini, bisa dicantumkan ke keikutsertaan kita dalam suatu organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Semua kalian cantumkan dan kalian lampirkan buktinya. Jangan lupa saat kalian mencantumkan, kalian juga melampirkan bukti keikutsertaan kalian. Begitu juga karya dan prestasi kalian juga harus dicantumkan ya di lampiran. Semua berbentuk fotokopi kalau dia hard. Jangan ada memberi yang asli. Oke, satu lagi nih, contoh portofolio. Bisa dicontoh ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ainun Madiah yang sudah mempresentasikan materinya mengenai PKT dan portofolio. Pertanyaan mungkin sekitar 2 aja dulu seperti. 2 aja dulu. Mungkin ini 6 menit ini cukup untuk 2 pertanyaan. Nanti kita lanjut lagi. Silakan yang mau menanyakan raise hand saja biar saya pilih, dan pertanyaannya harus yang berkorelasi dengan materi sekarang. Silakan yang mau bertanya, mungkin 2 orang dulu untuk sesi ini. Silakan kepada Ika Anggun Pertiwi. Silakan Ika Anggun Pertiwi dan juga Ika Anggun Pertiwi, silakan. Iya, Ika Anggun Pertiwi dulu, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan adalah poin yang buku yang dibaca. Itu bukunya harus sudah selesai dibaca atau kita boleh menuliskan buku yang baru ongoing kita baca? Oke. Terima kasih. Iya. Silakan langsung saja dijawab, Bu Madiah. Oke, untuk Ika ya tadi, kalau bukunya bebas ya, mau kita baru separuh baca atau sudah selesai, bebas. Sebenarnya sih kita harus jujur dalam menulis buku apa yang kita baca. Takutnya saat wawancara, nanti ada pewawancara yang menanyakan, dia acak memilih buku dan ditanyakan, apa sih buku yang kamu baca tentang apa? Nah, itu kalian harus pahami juga bagaimana alur ceritanya dan lain sebagainya. Jadi bebas ya, mau yang udah baru baca atau yang sudah habis dibaca. Dan ingat, buku itu menggambarkan kepribadian kalian. Jadi pilih-pilih buku yang bagus. Kesimpulannya bahwa buku yang kalian baca itu adalah mempresentasikan pengetahuan yang akan kalian miliki sebenarnya. Itu yang akan dinilai oleh panitia sebenarnya. Jadi silakan cantumkan buku-buku yang mencerminkan kompetensi kalian lah. Kompetensi dan hobi, otomatis hobi-hobi yang positif lah. Jangan sampai nanti kalian cantumkan, walaupun bebas, cantumkan buku-buku yang tidak tidak berkorelasi dengan kompetensi kalian. Ya, mungkin itu yang bisa. Sip. Yang lain silakan, Hasyen. Mungkin satu Ratna pertanyaan tadi, lagi nih bisa. Ratna ada nggak? Siapa? Silakan, Hasyen. Silakan. Anissa. Lagi. Silakan, Hasyen saja. Ratna. Nah, tuh Ratnakum apa ya? Ratnakum. Oh ya, Ratnakum, silakan. Ya. Ratnakum. Kumalasari mungkin. Ratna Kumalasari ya? Nggak tahu juga saya, Pak. Ratnakum aja. Silakan. So, kita baca Ratnakum. Silakan. Yuk. Bentar saya unmute dulu ya. Oke. Silakan host unmute ya. Silakan Bu Ratna. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Kalau mau tanya itu jurnal itu apakah namanya disebutkan semua? Maksudnya judulnya jurnal apa, kemudian dari jurnal apa gitu disebutkan semua nggak ya tulisannya? Misal kita udah menerbitkan jurnal, kemudian buku juga itu seperti daftar pustaka gitu atau hanya namanya aja?
judulnya bisa aja. dipahami, bisa dipahami, Bu. Terima Oke, siap. kasih. Silakan Bu Ainun. Oke, Langsung kalau ini, menurut saya, kalau cepat untuk saja. jurnal dibuat seperti daftar pustaka, tapi nanti di lampiran kita lampirkan abstrak jurnal kita. Jangan lupa. Ya. Ya, terima kasih. Ada tambahan, Pak Moderator atau sahabat Untuk jurnal itu Mm-mm. adalah yang sudah terbit Terbit. ya, peserta kalian belum yang baru diproses apa Udah saat itu publish. tidak bisa dilampirkan. Jadi Iya. benar-benar sudah tersubmit, sudah dipublish, bisa cantumkan linknya juga nggak apa-apa itu, abstraknya, linknya gitu. Itu mungkin untuk Oke. yang lainnya juga kayak proceeding gitu. Nah, iya, proceeding juga Scopusnya boleh. bisa disebutkan nggak ya? Gimana, Bu? Kalau Apa? kita punya Scopus kan biasanya ada. Bisa juga, itu Oh iya, dari nilai harus tambah. harus Itu jadi nilai disatukan. tambah itu. Nilai Ya, tambah ditambahkan sekali. di portofolionya tadi ya. Portofolio. Iya, Iya, portofolio. betul. Jadi di portofolio itu segala sesuatu yang bisa menjual Diri. apa ya? Harga jual, Kemampuan. harga jual kita itu Kemampuan. bukan harga Berarti diri ya, harga hanya jual satu kita lembar nggak apa-apa menjadi ya? nggak Nggak apa-apa. apa-apa. 2 lembar, Makin 3 banyak lembar makin juga nggak bagus. apa-apa. Yang tadi contoh itu hanya covernya aja. Oh, Di baliknya ada lagi yang lain. kan ada Iya. banyak. Itu karena dibuat takutnya sebagai nggak contoh cukup aja. kalau satu. Enggak, itu hanya poin-poinnya saja. Nanti bisa panjang-panjang semuanya. Oke, Nggak ada Di keluar pekerjaan, pertanyaan. karena itu bukan di alur pekerjaan kali ya. Nah, karena lebih ke pekerjaan kalau saya melihat di Papikostik untuk Emang. kalau kalau nggak salah ada sekitar 90-an soal, sedangkan kalau Iya, di rumah memang sakit jiwa kan ada 300. 500 Saya kemarin tes di Jogja itu ada sekitar 150-an soal. Terus kemudian pernah juga tes di Jambi itu ada sekitar 300 sama 400 soal, saya lupa. Nah, jadi soal yang Mbak Amalia omongkan tadi muncul di yang 300-an. Kalau yang 100-an waktu saya cek tes di Jogja kemarin nggak muncul sama sekali. Gitu. Jadi saya pikir itu bukan hal yang apa namanya ya? ditakutkan lah. Yang mempengaruhi banyak lah. Bisa ditakutkan itu. Ya, itu aja. Karena gini, menurut pengalaman kami bahwa Papikostik yang dites waktu tes SKB Kemenak itu lebih spesifik dia ya, lebih spesifik kepada apa attitude kita nanti ya, attitude kita di dunia pekerjaan itu seperti apa. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu tadi kan masih secara umum yang diteskan di rumah sakit jiwa gitu kan. Kalau di rumah sakit jiwa memang secara komprehensif semuanya dites itu. Bagaimana orientasi seks kita, bagaimana keadaan emosional kita, bagaimana keberadaan kita di keluarga, kira-kira seperti itu. Tapi kalau di Papikostik di Kemenak itu lebih spesifik kepada attitude kita waktu bekerja, kira-kira seperti itu. Oh ya, itulah perbedaannya EPPS dan Papikostik. Ya. Nah, kalau Papikostik itu berhubungan dengan dunia kerja, sedangkan kalau EPPS tadi soalnya sama, hampir dengan Papikostik, bentuk soalnya sama, tapi dia lebih untuk menilai kepribadian kita, nilai-nilai apa aja yang ada dalam pribadi kita. Ya. Nah, itu bedanya EPPS dan Papikostik. Oke, ada lagi yang lain? Bagaimana? Ibu Cecilia? Ibu Cecilia. Iya, Ibu Cecilia. Sudah cukup? Assalamualaikum. Ya, silakan. Siapa? Waalaikumsalam. Ibu. Siapa ya? Enggak kelihatan. Halo, Mbak. Maisarah? Iya, iya. Maisarah ya? Iya, Mbak. Maisarah? Iya, oke. Mau tanya jadwalnya, Mbak. Itu kan tesnya katanya ada interview, psikotes, sama praktek kerja. Dengan tes sebanyak itu dipisah hari atau gimana ya, Mbak? Silakan, Bu. Oke. Kalau dulu ya waktu tahun 2018 itu dipisah harinya. Psikotes 1 hari, kemudian wawancara dan praktek kerja beda hari juga. Masing-masing 1 hari. Ya nggak Pak Yudi ya? Kalau saya nggak salah ya, dibedakan. Nggak tahu kalau sekarang sistem daring gimana ya? Apakah dalam satu waktu atau dipisah-pisah? Kalau yang kemarin daring, kita 1 hari, jadi ada 3 hari. Nah, jadi pengalaman saya kemarin, saya kan dari Jogja, yaitu ke Jambi, itu saya hampir salah beli tiket pesawat ya. Nah, tiket pesawat ya. Untung alhamdulillah keputusan saya untuk membeli tiket pulang setelah sampai Jambi itu benar, karena ternyata benar-benar 3 hari dan sampai sore semua. Nah, jadi itu kemarin karena offline. Mungkin kalau online kayaknya nggak ada masalah deh. Nggak ada. Kalau daring ya. Tinggal menyesuaikan aja. Ini kalau di video kami itu ada salah satu tagline-nya apa? Kondisikan
istri, anak, atau suami dan anak supaya tidak mengganggu. Nah, itu penting. bukan Untuk yang berarti sudah ini berkeluarga. ya. Itu digarisbawahi juga. Karena nanti akan sangat mengganggu itu. Nah, ya, monggo silakan. Ya, berarti intinya itu kalau kemarin offline itu sebelum daring itu memang dibagi psikotes 1 hari, wawancara 1 hari, dan juga tes praktek kerja itu 1 hari. Kira-kira seperti itu. Okay. Tapi yang daring ini memang belum tentu seperti itu ya, belum tahu teknisnya seperti apa. Seperti itu, Ibu. Yang lain silakan Pak Ahmad Yasir. Pak Ahmad Yasir silakan. Pak Ahmad Yasir. Silakan di unmute Pak Ahmad Yasir. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan yang dijelaskan tadi kan ini rata-rata yang pada umumnya atau yang seharusnya. Namun mewakili beberapa pertanyaan teman-teman yang contoh pada portofolio itu kan beberapa teman-teman ada yang mengatakan tidak punya latar belakang organisasi, tidak punya jurnal ataupun buku dan sebagainya. Kira-kira belum menulis gitu ya, belum terbit jurnal. Tips dan untuk istilahnya fresh graduate lah untuk hal tersebut seperti apa? Silakan. Terima kasih. Oke, saya dulu ya. Kalau untuk yang fresh graduate, kalau buku pasti baca buku lah kan. Pasti pernah baca buku. Tetap harus dimasukkan buku yang pernah kalian baca. Tidaknya buku waktu zaman kuliah, S1 dan S2, misalkan kalau udah S2. Dan untuk, apalagi tadi, organisasi. Sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa, kan pasti ikut himpunan mahasiswa. Pasti menjadi anggota himpunan mahasiswa. Dan juga menjadi anggota himpunan alumni. Kalau misalkan S1, S2 semua dimasukkan, pernah menjadi anggota himpunan mahasiswa apa, dan alumni apa, semua dimasukkan. Pasti ada. Termasuk kalau misalkan nggak ada sama sekali, pernah menjadi anggota OSIS mungkin, atau yang lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk jurnal yang belum terbit, itu termasuk di karya dan prestasi diri tadi ya. Apapun itu, karya atau prestasi kalian, misalkan kalian pernah menulis di koran sebagai opini, itu juga termasuk prestasi, atau juga pernah menerima beasiswa, itu juga salah satu prestasi kalau menurut saya. Buktinya mungkin SK atau surat tugas bisa dicantumkan. Oke, silakan tambahan Pak Yudi. Baik, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa di portofolio adalah segala sesuatu yang menjual, nilai jual diri kita, gitu kita tampilkan semuanya gitu. Nilai tambah Pak, jangan menjual. Nilai tambah baik akademik dan non akademik sebenarnya. Kalau prestasi itu bagi kawan-kawan kalian yang mungkin pernah juara apa gitu kan? MTQ ikut lomba, misalkan, kalau Kemenak kalau MTQ ya. Lomba olahraga, bidang olahraga, di berbagai bidang. Silakan pokoknya yang punya sertifikat apapun silakan dilampirkan. Sekecilnya walaupun di RT, sekecil. Silakan dibongkar lagi filenya, berkasnya, mungkin dari SD, SMP, SMA gitu kan, kuliah, S1, S2 itu punya sertifikat yang kira-kira mempunyai nilai jual. Silakan dilampirkan aja nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Walaupun kalian fresh graduate, pasti ya nggak ada sertifikat 1-2 gitu kan. Iya. Masalah itu menjadi apa ya? Menjadi ibaratnya untuk menutupi kekurangan yang lain. Misalnya kalian belum pernah nulis jurnal gitu kan. Atau mungkin jurnal itu tadi ada yang menanyakan skripsi kan sekarang jurnal. Atau tesis kalian kemarin waktu lulus S2 itu kan dijadikan jurnal. Nah, itu aja nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nilai jual itu tetap menjadi nilai jual. Pokoknya semua yang menjadi nilai jual itu silakan kalian lampirkan sebanyak-banyak, tidak ada batasan untuk kira-kira seperti itu. Pak Sukron atau teman yang lain? Ini saya bertanya. Tadi di bagian portfolio juga dicantumkan akun media sosial. Nah, baiklah. Saya sebenarnya justru ingin bertanya dari pengalaman teman-teman yang sudah lolos, sudah lolos atau sudah pernah mengikuti SKB. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akun media sosial itu, kira-kira seperti apa? Itu next di sesi selanjutnya. Oh iya, itu kan di sesi wawancara sebenarnya.
Nggak apa-apa, itu masuk Oh, portofolio. masuk portofolio. Kalau Nggak saya apa-apa, pribadi, oke. Kalau saya pribadi waktu wawancara pada saat penyerahan portofolio untuk media sosialnya tidak ada ditanyakan apa-apa. Oke. Untuk media Saya sosial tambahkan ya. saya tidak ditanyakan Saya apa-apa. tambahkan ya. Boleh. Jadi Yang pengalaman ditanyain. ini kenapa Kemenag itu mewajibkan mencantumkan media sosial kita gitu ya? Karena boleh dikatakan itu untuk melacak sebenarnya, untuk melacak jejak digital. aktivitas kita ya? di sosial media gitu kan. Jadi silakan para peserta SKB sebelum mencantumkan sosmednya harus clear terlebih dahulu dari segala hal yang berbau sara. Jadi ujaran yang kebencian. Kalian follow di IG-nya, follow akun-akun yang berkaitan dengan sara atau yang penebar hoax, unfollow dulu. Atau kalian posting-postingan itu emang benar-benar dilacak. Itu juga yang penting, partai politik bagi pendukung partai politik. Nah, berafiliasi partai politik gitu, emang benar-benar dilacak. Makanya sekarang dihapus dulu. Bahasa halus. Kalian scroll dulu dari bawah, pernah like atau pernah posting sesuatu yang berbau sara, berbau hoax. Nah, itu dari sekarang harus hilangkan jejaknya terlebih dahulu. Jejak digital. Yang kalian unfollow dulu gitu kan, silakan. Emang bener-bener mendukung capres, cawapres. Dulu masih kita apa pergerakan apa gitu yang 2 juta orang gitu kan. Nah, itu benar-benar menjadi fokus perhatian karena itu yang menjadi titik itu juga titik penilaian yang utama juga sebenarnya. Bagaimana pandangan ideologi kalian dalam berpolitik seperti itu. Gitu kira-kira Pak, siapa tadi? Kalau untuk pertanyaan nggak ada ya untuk wawancara untuk media sosialnya. Kira-kira gitu. Jadi mohon di-clearkan dulu, dibersihkan terlebih dahulu akun-akun media sosial yang akan kalian, Facebook, Twitter, IG, sekalian jawab pertanyaan tadi tuh. Ada yang nanya, kalau misalkan keblokir FB-nya, bagaimana admin? Soalnya sampai sekarang susah dibuka. Oh iya. Ya nggak usah dicantumin kalau saya. Iya. Pokoknya sosial media nggak usah dicantumin. Yang masih aktif saja. Yang masih aktif aja yang dicantumkan. Oke. Pokoknya itu lagi harus dibersihkan terlebih dahulu, harus clear dulu dari hoax, dari sara dan sebagainya. Ujaran kebencian partai politik. Silakan yang lain. Ada yang bertanya lagi? Di chat nih. Moderator lah. Ada 2 orang. Kalau sosial medianya digembok harus dibuka, harus dibuka dulu. Iya, harus dibuka dulu. Dibuka dulu. Nanti takutnya tidak dinilai. Portofolio bedakah sama CV, Mbak? Oh, beda. Memang sedikit sama, tapi memang ada perbedaan. Kalau portofolio itu melampirkan bukti tadi. Jadi jurnal, misalnya kalian, kalau CV abstraknya ya. Kalau kalian menampilkan jurnal ya abstraknya. Oke, lanjut. Yang lain siapa nih? Oh, apakah harus buat? Nggak usah, kalau nggak punya Twitter nggak usak. Nggak usah buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada videonya. Ibu Ainun atau Pak Yudi atau Pak Syukron juga boleh. Kalau misalkan nih jurnal kita itu terbitnya 2018 kan, apakah perlu dicantumin ya? Kalau yang sekarang perlu ya? Perlu sekali. Iya. Mau yang lama-lama juga dimasukkan. Mau tahun 2000. Oh, gitu. Tahun sebelum skripsi S1 yang terbit, S2 yang terbit, semua. Waktu zaman penjajahan itu. Iya, semua. Pokoknya semuanya. Apapun itu. Apapun yang muncul itu silakan dicantumkan. Iya, tidak ada batasan waktu, Bu. Tidak ada batasan waktu. Yang penting sudah pernah terbit. Nah, itu yang syaratnya. sudah pernah terbit. Bukan yang baru submit. Kalau SK perlu nggak Pak dicantumin atau Ibu misalkan kayak SK kita ngajar, SK pengabdian. Sangat perlu itu. Sangat perlu. Apalagi itu berkorelasi keterlibatan kita dengan masyarakat tadi yang poin itu ya. SK-nya perlu. Lampirin foto juga nggak apa-apa. Ya kan kalau misalkan nggak ada SK, adanya cuma foto ya udah. Ya, bukti-bukti fisik gitu. Bukti kita ada. Kalau ini Bu, saya mau nanya kalau misalkan tentang kan jurnal itu kan sekarang karena masa pandemi kan itu banyak bulan Desember ya volumenya. Oh iya.
untuk persiapan itu sudah buat dalam bentuk draft, nanti boleh nggak kita tampilin ke penguji ini, mau yang saya akan kirim dan yang akan saya tuju misalkan Sinta 2, Sinta 3 gitu, ada beberapa universitas yang buka nanti, tapi di bulan Desember itu nggak apa-apa kita cantumin gitu, walaupun itu notabene belum direview, belum dikirim, masih dalam bentuk draft, tapi udah jadi gitu, nggak apa-apa. Enggak, kalau menurut saya itu nggak bisa, Bu. Iya. Karena syarat utama itu yang sudah harus terbit gitu. Sudah terbit. Kalau yang masih proses review, masih reviewing, masih dengan review itu belum bisa. Kalau menurut saya, kalau pengalaman saya kemarin, diceritakan saja, diceritakan, sudah proses ini. Mana buktinya? Nanti sudah siap. Pokoknya yang penting disiapkan saja dulu. Karena kan kita nggak tahu pengujinya nanti apakah yang saklek, yang ekstrim. Yang malah cuma yang biasa-biasa aja. Jadi saya siapkan saja, yang mendukung disiapkan. Jadi amunisi lah, itu cadangan. Karena waktu itu bisa subjektif juga sih ya, bisa subjektif itu, tergantung dari pengujinya seperti itu. Ya. Pokoknya disiapkan saja nggak apa-apa. Tapi yang dicantumkan itu yang sudah pernah terbit saja, Bu. Kira-kira seperti itu. Pak Yudi. Ya, sama-sama Ibu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di tahun sebelumnya apakah ada soal psikotes di luar yang dijelaskan? Tidak ada. Sertifikat seminar dilampirkan. Oh iya, dilampirkan. Iya. Itu di poin berapa, Bu? Dilampirkannya, Bu? Tadi apa? Sertifikat keikutsertaan dalam bidang profesi, keagamaan, keikutsertaan sebagai anggota. Kan kita kalau seminar kan sebagai anggota tuh, partisipan kan? Peserta sebagai peserta. Di poin keikutsertaan kita dalam organisasi, kegiatan profesi, keagamaan, seni budaya. Oke, baca lagi ya. Mana nih? Apakah di tahun sebelumnya, Pak Moderator, saya baca nggak apa-apa ya? Ada soal psikotes di luar dari yang dijelaskan? Tidak ada. Soalnya yang tadi ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ada lagi nih? Tanya. Bu Yunita Maharani sudah tadi ya. Psikotes itu ada soal tentang mata kuliah yang dicantumkan di portofolio? Enggak ada. Beasiswa apa nih? Kalau pernah menjadi penerima enggak ada. Kalau psikotes itu enggak ada soal mata kuliah itu di Kemenristek-Dikti ya, kalau SKB-nya, tesnya sesuai bidang. Ini dari Julia Oktariani kayaknya kenal ini namanya, ini adik tingkat apa ya? Oh iya, Bapak mungkin. Mungkin ya. Kalau pernah menjadi penerima beasiswa, ini nih, kalau pernah Fajar Harsadu naik lagi. Kalau pernah menjadi penerima beasiswa unggulan bisa dicantumkan? Bisa. Itu menjadi suatu karya dan prestasi. Oke, lanjut. Tadi sudah ya, di SKB apakah tidak ada soal khusus tentang kebidangan? Tidak ada. Kalau pernah menulis buku atau aktif pada beberapa penelitian di LPPM kampus, apakah perlu melampirkan? Bisa. Surat keterangan? Bisa. Sangat bisa itu. Terus, organisasi perguruan guru NU apa boleh dicantumkan? Boleh. Semua boleh. Kecuali anggota parpol. Bela diri boleh. Bela diri boleh. Khusus untuk olahraga ya. Boleh. Prestasi-prestasi kayak boleh. Terus, waduh, udah naik nih. Adik tingkat Pak Yudi diunjah. Oh, adik tingkat kamu tuh diunjah. Oh iya, selamat datang. Ya kan, masih bingung di portofolio, apakah contoh template portofolio yang lengkap, apa-apa saja yang dimasukkan? Template-nya yang tadi ya, untuk yang sekarang kita tunggu keputusan dari pusat. Template-nya apakah sama atau berbeda? Lanjut lagi ke Pak CV. Ini untuk Wulan, berarti dibawa keduanya ya Pak? Kurikulum vitae dan portofolionya? Enggak, tuh yang portofolio aja. Saya yang jadi moderator. Balik ya. Silakan Bu. Saya bacakan ya. Untuk SK operator, oke. SK operator dicantumkan di aktif lembaga, oh ya dicantumkan. Kartu anggota belum ada, yang ada pengurus SK bisa. Boleh. SK bisa. SK boleh, SK. Boleh SK. Pernah masukkan ke Jurnal Indonesia sudah ada jadwal dari sana, tapi nggak ada konfirmasi bisa dimasukkan ke portofolio dan lolos sampai tahap seminar proposal. Pertanyaan saya kok nggak dijawab. Oh, Bu Yunita, maaf ya, silakan Bu Yunita, pertanyaannya. Silakan di Bu Yunita nanti tadi. dulu ya, nanti ya. Ketimpa dengan pertanyaan lain mungkin Bu Yunita. Iya.
Silakan ditulis kembali pokoknya kalau sudah urusannya dengan partai politik, terus kemudian dengan organisasi-organisasi yang dilarang, ya walaupun join tapi jangan dimasukin lah, misalnya ke organisasi. Ya, kita tutup terlebih dahulu. Tutup aja dulu. Walaupun join, tutup aja. Misalnya jadi partai politik pun, ya, kayaknya nggak ada deh ya. Jangan dimasukin lah pokoknya. Kalau ada terdata di sosial media, dihapus segera. Karena sangat riskan sekali itu. Bisa jadi nomor 1, misalnya sudah SKB, lolos nomor 1, tapi nanti kan ikut partai politik. Langsung itu nanti. Menyebar hoax. Anggota Muhammadiyah boleh nggak ya? Boleh. Anggota Muhammadiyah. Boleh, anggota boleh sekali. Muhammadiyah itu kan boleh. Kalau NU Muhammadiyah itu resmi ya. Nice. Fisik tuh jangan sampai sakit. Kalau sakit harus bisa ikut datang. tes. Ya, kan fisik harus oke. Golden ticket. Nah, golden ticket itu. Lah kalau nggak datang nggak lulus. Kartu PGRI itu kan masuk ke dalam organisasi. Pokoknya semua yang berkaitan dengan organisasi itu silakan dicantumkan PGRI atau kalian ikut NU Muhammadiyah. Boleh. NU silakan, nggak apa-apa. Terkait kegiatan keagamaan seperti khutbah Jumat, penyuluhan agama, mengisi pengajian, bagaimana bisa dicantumkan? Kalau saya sih bisa. Bisa, kalau ada keterangan dari pengurus masjid atau apa. Kalau misalkan nggak ada, buat aja surat keterangan dari masjid, ya kan? Nah, nggak usah susah-susah. Minta tanda tangan. Iya. Kira-kira kalau kita follow akun pokoknya segala sesuatu yang menjual kita sertakan saja. Oke. Kira-kira kalau kita follow akun yang berkaitan dengan pemerintah, apa ada nilai plus nggak ya? Hahaha, misalnya akun presiden, akun menteri agama. Subjektif dari panitianya itu, kita tidak bisa memastikan itu. Yang penting jangan sampai memfollow hal-hal yang bersifat hoax, bersifat kontroversi, itu tidak boleh. Pengalaman kerja apa dimasukkan di portofolio? Masukkan aja. Masukkan aja. Walaupun nggak ada di template, nggak apa-apa, masukkan aja. Masukkan aja. DLB itu bisa masukkan SKB. Iya, betul. Maaf, masih awam soal portofolio. Apakah ini wajib atau sangat disarankan? Itu wajib. Pengumuman dari pusat ya. Wajib. Tapi kita nggak tahu untuk tahun ini, belum tahu kan? Nah, tunggu pengumuman. Kalau kemarin memang diumumkan membawa portofolio. Mohon maaf, ada yang salah di daerah Wita itu silakan itu sudah mulai. Kita rekam kok, ini videonya direkam apa? Kita rekam kok. Nanti nggak apa-apa dulu nggak apa-apa. Kalau sertifikat, kalau sertifikat penghargaan sebagai tim pemilu bisa ditampilkan. Bisa. Tim pemilu itu maksudnya sebagai apa? Jadi itu. Apa? Jadi ini tim sukses ya? Kalau tim sukses jangan. Itu berarti sudah tidak. Tapi kalau membantu KPU, panitia, PPPS boleh. itu boleh. Tapi jadi tim sukses itu namanya tidak tidak ini lagi netral. ASN harus netral. Harus netral. Kartu Asosiasi Dosen Indonesia dicantumkan? Ya. Organisasi itu organisasi. Jika pernah buat modul namun nggak ada SK-nya, udah dijawab tadi ya? Modulnya bawa. Kalau Jafung, Najmi Hilayati, dia pertanyaannya kalau Jafung maksudnya apa? Sudah jabatan fungsional beliau berarti. Sudah dosen tapi sudah. Dilampirkan nggak? Untuk yang sudah Jafung kemarin dilampirkan nggak tuh pengalaman teman-teman? Kak Fitra. Bantu jawab. Untuk Jafung saat itu saya tidak lampirkan, tapi waktu di portofolio saya sampaikan bahwa saya sudah sebelumnya dosen di universitas yang lama dan masih aktif sampai sekarang kan di portofolio kita dari tahun 2015 sampai sekarang, sampai saat kita tes itu masih aktif. Jadi kalau seandainya masih aktif pasti udah jelas punya jabatan fungsional kan. Kalaupun mau dilampirkan sebenarnya nggak masalah. Jadi untuk menandakan bahwa kita sudah aktif. Sebenarnya kalau SK pengangkatan aja sih masih boleh aja sih, SK pengangkatan pertama, SK pengangkatan dosen SK pengangkatan dosen yayasan misalnya. Nah, itu juga bisa dilampirkan. Kalau serdosnya Bu, dilampirkan nggak Bu? Kalau saya dulu saya lampirkan.
Serdos, Paling ada yang tanya ya, sertifikat Serdos dicantumkan. ditanya paling tidak kalau pas pengujinya buka portofolio kita, oh kelihatan, oh ini sudah Udah bersertifikasi. Serdos. Udah Kelihatan tebel untuk tebel. Sekarang nggak kelihatan tebel. Kalau memang tidak dibuka atau tidak ditanyakan, sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita menyampaikan, mohon maaf Pak, saya sudah bersertifikasi misalnya. Saya rasa sih nggak masalah untuk menambah poin plus kita bahwa kita memang benar-benar sudah memiliki sertifikasi pendidik itu. Ini dari Adit Prastisian saya bacakan ya. Oke. Ini lumayan panjang, ada 3 pertanyaan. Selamat pagi, saya ingin bertanya yang satu. Untuk karya jurnal dengan 2 penulis, apakah semua nama penulis wajib dicantumkan? Wajib. Yang wajib itu adalah ada nama saudara. Nah, mau saudara itu penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, ya, 2 penulis keempat. ada nama kita. Itu wajib dicantumkan yang ada nama saudara. Apakah jurnal yang sudah di-accept namun belum diterbitkan akan tetapi sudah ada LOA, surat publikasi terkait jadwal penerbitan jurnal yang sudah boleh. Berarti di waiting list ya, sudah di waiting list gitu boleh. Ya. Untuk penerima beasiswa PPA Dikti, bagaimana memberikan bukti otentik sebagai penerima beasiswa tersebut sedangkan penerima tidak pernah SK? Karena pada saat itu pengumuman aja tuh. Pengumuman dari kampus itu silakan disertakan kan, legalitas itu ada legalitas dari pokoknya yang ada namanya lah penerima. Pengumuman aja itu dilampirkan nggak apa-apa. Yang penting ada nama saudara. Oke, lanjut. Muhammad Alda tuh mau nanya langsung kata dia. Muhammad Alda, silakan. Iya, silakan yuk. Silakan di unmute. Unmute dulu. Muhammad Alda. Assalamualaikum untuk moderator Bu Ainun, Pak Yudi. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Alda. Kebetulan saya juga dari Jambi. Oh iya Pak. Kebetulan saya alumni Stikom. Stikom. Alumni Stikom dan saya merantau di Medan sekarang. Sudah 5 tahun saya di sini. Sudah 5 tahun saya di sini. Jadi aslinya orang Jambi? Aslinya orang Jambi. Saya lahir besar di Jambi. Tamat kuliah S2 langsung merantau ke Medan saya. Soras. Silakan Lai. Jadi yang ingin mau saya tanyakan mengenai di portofolio. Tadi kan ada poin mengenai prestasi dan karya ilmiah ya. Karya. Ya, jadi kan kalau kita berbicara jurnal itu menurut saya itu kan publikasi hasil karya ilmiah. Nah, jadi sedangkan karya ilmiah kan bukan hanya dalam bentuk tulisan aja kan. Nah, jadi apalagi kalau saya di bidang IT, kami melakukan penelitian, kami ada menghasilkan sebuah produk dalam bentuk sistem. Produk ya. Jadi gimana, apakah harus dilampirkan juga di portofolio sekaligus kita sertakan buktinya nanti kita bawa atau gimana untuk portofolionya? Itu bisa ya? Produknya software. Iya benar dalam bentuk sistem. sistem. Bisa screenshot-nya apa kan bisa Mas. Sebenarnya yang kalau penelitian saya sih sebagian besar yang saya upload berbasis Android, jadi lebih gampang sih ngebawanya. Di handphone. Iya. Itu lebih meyakinkan, bisa. Iya, lebih meyakinkan. Bisa dicoba langsung sama wawancara. Itu bisa kita lampirkan di karya ini. Amat sangat bisa. Terus yang keduanya, Pak Bu, mengenai apa tadi yang sosial ya, organisasi ya. Tadi kan Bu Ainun bilang contohnya seperti ada waktu zaman sekolah tuh seperti mengikuti kegiatan mahasiswa, kegiatan sekolah dan sebagainya. Pertanyaannya, buktinya yang nggak ada. Itu yang jadi permasalahannya. Biasanya kan organisasi itu ada SK-nya ya, Mas? Iya, kalau udah zaman udah lama, beberapa tahun. Ya. Menurut saya ditulis aja. Nanti kalau ditanya ya dijelaskan aja, ceritakan aja. Mungkin ada foto-foto jadul, pernah ikut apa gitu kan. Editor jurnal juga bisa disertakan, editor jurnal. Editor jurnal, Mas jadi editor jurnal bisa juga disertakan SK-nya. Explore diri untuk kelebihan di portofolio. Yang penting kita show off ya. Iya, all out pokoknya. Segala yang nilai jual kita all out. Terus juga Pak Bu, saya kan baru pertama kali nih ikut mengenai CPNS ini. Kebetulan saya pun peserta tunggal. Golden ticket ya. Peserta tunggal dan formalitas saja berarti datang. Iya, saya peserta tunggal. Saya sudah Serdos. Saya udah Serdos dan saya sekarang posisi saya masih mengajar di salah satu kampus swasta dan saya sekarang mempunyai jabatan struktural sebagai Kaprodi. Jadi apakah untuk SK Kaprodi juga bisa kita lampirkan? SK Kaprodinya? SK Kaprodinya bisa dilampirkan.
bisa Lampirkan, dilampirkan semua. Jadi lampirkan dari saja semua. SK dosen tetap, SK Kaprodi termasuk sertifikat Ya, semuanya. Serdos yang sudah semua. Lampirkan saja. Lampirkan saja semuanya. Lampirkan saja semuanya. Untuk organisasi kalau pelatihan dari penyelenggaranya seperti LDP tadi Ibu Ainun bilang sebagai peserta juga bisa ya terlampirkan. Ya, ya itu juga dilampirkan. Jangan lupa saat lampiran jangan lupa ditulis di depan, nanti kelupaan saat sudah dilampirkan tapi nggak ditulis di depan portofolio. Oh iya, iya juga sih ya. Jangan, jadi harus seperti. Untuk sebagai penguji kompetensi itu masuk kemana ya, Bu ya? Penguji Kompetensi, iya, saya sebagai penguji kompetensi di SMK. Kan mereka ada ujian kompetensinya tuh, saya sebagai pengujinya. Termasuk prestasi ya kalau prestasi. Gimana ya Pak Ikin mungkin sebagai orang IT itu masuk kemana Pak, prestasi atau Masuk kompetensi. Kompetensi itu di yang di mana? Di poin yang mana? Iya, di poin. Poin prestasi atau yang keikutsertaan dengan masyarakat? Yang prestasi. Yang prestasi. Prestasi. Oke. Cukup itu aja sih Bu, Pak yang saya tanyakan. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Doakan kami semua di sini lulus semua ya. Amin. Amin. Semoga ilmu yang diberikan Cendekia bermanfaat. Amin, amin. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Mantap sekali Pak Alda ini ya. Iya. Kaprodi lagi itu jangan-jangan kampusnya berat tuh ngelepas tuh. Iya. Gak ada yang mau ngelepas. Oke, lagi yang mau nanya langsung, Pak Moderator mungkin? Ya. Udah gue ingat. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Yudi mana nih? Hilang. Ada beberapa pertanyaan. Bisa nggak dilampirkan, bisa nggak dilampirkan. Pokoknya semua itu bisa dilampirkan. Kenapa enggak? Semua bisa dilampirkan. Jangan takut salah untuk melampirkan kecuali ya ikut serta dalam partai politik. Pokoknya yang mengikut sertakan ke organisasi keagamaan yang dilarang itu yang tidak dicantumkan. Tapi selama itu berprestasi resmi semua tetap boleh dilampirkan. Jadi, itu Bu, ada yang mau bertanya itu Bu Ainun. Oke. Oh, Lisa Febriani ya? Silakan. Bisa. Silakan Bu Lisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang portofolio tadi, apa ada format resminya atau boleh kita bikin versi masing-masing atau bagaimana, Bu? Menurut penjelasan Ibu. Ya, Bu Ainun, silakan. Yang tadi kan sudah saya sampaikan, yang pada tahun 2018 itu Kemenak Pusat mengeluarkan template portofolio. Tetapi boleh kita modif asalkan semua komponen yang ada di template portofolio dari pusat itu terdapat pada portofolio yang kita modif. Jadi dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian pewawancara saat membuka portofolio. Boleh dimodif asalkan poin-poin yang dari Kemenak itu jangan ditambah dan jangan poin-poin. Cukup ya Bu. Satu lagi Pak. Boleh. Silakan Bu. Jadi, masih mengenai SKB ini saya mau tanya tentang bagaimana dengan tes naik Permenpan itu nanti ditanya dalam sesi apa Ibu? Agak nyelimpang dikit. Tentang Permenpan masing-masing itu ditanya dalam sesi apa nih? Apa di chat, apa di wawancara atau bagaimana? Gimana moderator? Silakan Bu Ainun. Ini sesuai materi hari ini atau mau dijawab untuk sesi besok wawancara? Gimana? Kasih garis besarnya aja. Garis besarnya aja. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis itu akan ditanyakan pada sesi wawancara. Oke ya, cukup ya Bu Lisa. Saya mau mengakomodir yang raise hand dulu tadi. Bu Yulia Oktariani mana tadi? Silakan di-unmute. Bu Yulia Oktariani. Silakan kalau mau bertanya. Bu Yulia. Jadi raise hand. Ibu Yulia. Ibu Yulia silakan. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau tanyakan mengenai Bu Yanti ya? Ibu Yanti. Ibu Yanti ini. Ya. Jadi Imam Buah.
Oh iya, Apakah silakan Bu Ibu Yanti? Yanti. Ya, silakan Ibu Yanti. Baik, saya nggak tahu ya ini pertanyaannya udah ditanyain apa enggak, soalnya saya baru gabung. Mengenai organisasi ini, kebetulan di sekolah saya menjabat sebagai Waka Kurikulum. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu kualifikasi tapi termasuknya itu dalam kategori apa gitu? Mohon pencerahannya. Silakan Bu Ainun. Tapi saya mendaftar sebagai dosen. Nah, saya menjadi Waka Kurikulum di SMA. Apa masih relevan itu? Iya, nggak apa-apa. Ibu, apa dosen apa? Dosen apa formasinya? Bahasa Inggris. Oh, pendidikan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, ya, berarti masih ada hubungan ya. Masih ada relevan sama. Tetap dimasukkan SK-nya di poin prestasi mungkin ya. Iya, dia kan bukan prestasi, dia kan bukan keikutsertaan dalam organisasi. Oke, baik. Pertanyaan juga ini Bu, saya mau tanyakan lagi nih satu lagi, boleh ya? Boleh. Mengenai ini saya pernah nulis buku, tapi apakah buku ini harus yang buku ilmiah ataukah novel seperti itu bisa atau gimana? Oh boleh, novel boleh sekali. Masukkan ke karya ya, karya atau prestasi tadi. Baik, nanti bukunya di covernya aja untuk lampiran. Cover aja ya, yang ada namanya, ya. Tuh. Baik. Terima kasih Bu. Iya, dibawa kalau boleh. Kalau misalkan dibawa ya. Silakan. Cukup Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak ya, Bapak Ovi. Bapak Ovi silakan. Dipersilakan Bapak Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dia, Bapak. Ya, silakan Pak Ovi. Apa nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ovi. Saya mau tanya sedikit. Oh, Bapak Ovi ya. Mengenai saya kan lulusan Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi. Nah, saya kan juga belajar di pendidikan non formal seperti madrasah diniyah, kitab-kitab kaslik dan dunia pesantren. Lah kan juga ada ijazah. Lah apakah ijazah lulusan di pondok pesantren itu apakah juga bisa digunakan sebagai lampiran atau dicantumkan di portofolio? Gimana nih Pak Yudi? Ini sama tuh keluar. Sama lulusan pondok pesantren, Pak. Oke, maaf. Sama-sama santri. Pesantren juga, Pak. Mau daftar apa, Pak? Dosen di Kementerian Agama, analisis manajemen perkreditan. Analisis manajemen? Manajemen perbankan. Iya, perkreditan perbankan. Oh, perkreditan perbankan. Oh, dimasukin aja, Pak. Kalau saya kemarin lupa masukin. Oh, ya. Baru ingat sekarang. Iya, kok nggak kepikiran kemarin masukkan ijazah. Untuk lolos. Masukin aja, Pak. Kan biasanya kan ada ijazah yang tulisannya bahasa Arab ya, Pak ya. Kalau di apalagi kalau ma'hadnya pesantrennya di Jawa itu ya UIN atau IAIN itu kan punya nilai plus lah saja. Iya. Oke, Bapak ini mendaftar formasi apa, Pak? Di IAIN Jember, formasi tadi dosen Kementerian Analisis Manajemen Perkreditan Perbankan. Iya. Nah ini Pak Erwin, ini perbankan nih Pak Erwin nih. Orang pondok juga. Silakan Pak Erwin kalau mau menambahkan. Iya Pak Erwin. Silakan Mas Andi. Mas Opi tadi ya, mohon bisa dilihat nggak wajah ianya? Wajah tuh. Itu aja lagi foto bersama Wati. Atau kalau nggak bisa, mungkin formasinya bukan analisis perkreditan ya, pembiayaan mungkin. Iya kan? Analisisnya manajemen perkreditan kalau di formasinya itu. Bukan manajemen pembiayaan ya? Bukan. Kalau pembiayaan kan di syariahnya. Oh, ini di konven malah? Iya, di formasinya itu konven. Cuma ijazahnya yang dicantumkan syariah, ekonomi syariah.
Bukan Kemenak dong berarti. Kemenak. Kemenak di bawah instansi Kementerian Agama, Akademik IAIN Jember. Sedangkan pesantren saya kan di Banyuwangi, kemudian saya mengajukan di IAIN Jember. Tapi nggak apa-apa. Tapi begini Mas, lebih ditonjolkan mungkin Masnya itu kan punya ijazah-ijazah yang berbasis syariah ini, ditonjolkan mungkin yang lebih ke fikih muamalahnya, qawaid fikih al-iqtisadiyahnya, artinya itu syariahnya bahwa Masnya ini istilahnya ijazah ini berguna untuk mendukung kapasitas Mas itu sebagai calon dosen analisis manajemen perkreditan bank tadi. Iya, iya. Jadi jangan ditonjolkan bahwa artinya keustatannya gitu loh. Tapi ditonjolkan kepahamannya terhadap syariah, apalagi terkait ekonomi gitu. Ya, ya. Nah, gitu Mas. Mungkin Kemudian, gitu. Iya Mas. Di pesantren kan juga dipembelajari mengenai mengkaji karya kitab salaf, kitab kuning. Lah, sedangkan itu semuanya kan tidak ada sertifikatnya. Tidak ada bukti transparansi, hanya ya bisa memahami, bisa mengkaji lebih dalam lah. Itu mungkin cara membuktikannya itu bagaimana ketika wawancara atau di portofolio. Tunggu sesi besok ya Mas ya. Iya. Tunggu sesi besok. Gak sabaran. Ya berarti ada PR buat saya ini ya, buat Masnya ini. Nah, iya, coba dicatat aja Mas besok pertanyaannya, besok ditanyakan lagi. Oke, siap-siap. Siap, monggo Mas. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, teman-teman, jadi sesi di Zoom ini hanya sebagai pemantik, nanti secara komprehensif bisa ditanyakan di grup WA lebih lanjut seperti itu. Oke. Silakan yang mau bertanya lagi. Siapa itu? Pak Ismun, ya? Mbak Ismun. Ismun Nazifah. Kami persilakan. Silakan, sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai video, nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Boleh. Kalau bisa pakai. Ada fotonya mewakili. Hei, moderator. Takutnya suaranya cewek ternyata cowok bentuknya. Saya cewek kan. Tulen ya, alhamdulillah. Jadi gini, ini kan mengenai portofolio kan. Nah, ini saya mungkin rada kurang banget di syarat mengenai ini karena saya tuh setelah lulus S2, saya tidak mengajar sebagai dosen maupun sebagai guru maupun terjun di dunia pendidikan, padahal saya melamar formasinya sebagai asisten ahli dosen pendidikan IPA di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi apa yang kira-kira saya bisa tampilkan ya sebagai portofolio? Karena ini lucu, saya setelah lulus itu langsung bekerja di salah satu multinasional FMCG. Jadi kan itu kayaknya kalau apa yang prestasi saya di perusahaan tersebut nggak mungkin saya ajukan sebagai bahan portofolio kan ya gitu. Oke. Untuk jawab ya. Tadi pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Mbak siapa tadi ya, karena dia pekerjaannya di bank. Terus formasi yang di daftarnya itu dosen apa gitu, lupa saya. Nah, itu tadi saya baru bergabung, saya baru selesai meeting. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang masih kosong mungkin karya atau kegiatan masyarakatnya ya, Mbak. Kenapa? Yang kira-kira yang masih kosong pada portofolionya ini apa tuh? Yang masih ragu untuk dilampirkan? Pada ini nggak ada sama sekali. Saya juga setelah lulus S2 tidak menerbitkan jurnal, tidak menerbitkan artikel. Nah, waktu S1 kan ada deskripsi tuh, Mbak. S2-nya juga ada tesis. Coba lihat dulu di kampusnya udah dipublish atau belum. Kalau misalkan belum, tetap dilampirkan skripsinya, judul tesisnya, dan dilampirkan abstraknya. Walaupun belum dipublish. Oke. Untuk prestasi, kalaupun ada prestasi di dunia kerja yang berbeda dari yang formasi yang dilamar, tetap dilampirkan kalau menurut saya. Tetap dilampirkan gitu ya? Tetap dilampirkan tuh nggak apa-apa. Banyak aja gitu ya? Iya, nggak ada yang salah kok, Mbak. Ya, nggak ada yang salah di portofolio itu. Jadi tetap dilampirkan. Silakan Pak Syukron. Nah, kemarin saya masukkan pengalaman saya ikut serta dalam proyekan yang menghasilkan uang. Ya tak masukin aja. Ya pernah ke Bali, pernah ke Papua, pernah ke
ke Kalimantan, saya keliling Indonesia lah, alhamdulillah. Nah itu ya bisa jadi apa ya, bisa nilai jadi tambah. nilai tambah. Ya, alhamdulillah bisa di sini soalnya, berarti kan dipakai tuh kelihatannya. Iya. Saya kan ini jadi memang di prestasi saya di perusahaan sekarang kalau bisa dibilang alhamdulillah cukup banyak gitu kan. Saya sering dikirim ke luar negeri gitu. Jadi mungkin saya ke luar negeri untuk Itu sudah nilai plus itu. Udah masukin aja semua, Mbak. Lamarnya dosen pendidikan IPA gitu. Jadi apa ya nanti kalau ditanya, oh jadi ini hubungannya apa ya, kenapa yang dikasihkan portofolionya? Karena gini Mbak, biasanya kampus itu butuh yang punya multi talent. Nah, iya, multi talent. Iya, nanti lah kalau sudah kami pengalaman. Ibu Ismun. Jadi perlukah saya minta rekomendasi gitu dari atasan saya, misalkan itu saya tambahkan sebagai portofolio gitu. Itu membantu nggak sih? Sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu ya. Sekarang kan orientasinya itu entrepreneurship ya Bu. Entrepreneurship, dosen entrepreneurship sebenarnya. Jadi memang apapun yang menjadi, tadi ditekankan lagi, yang menjual menjadi nilai plus dari Ibu itu silakan ditonjolkan. Gitu. Oh gitu. Mau diterima atau enggak itu urusan nanti. Urusan panitia. Yang penting segala nilai plus kita sudah mengeluarkan semua. Segala amunisinya silakan dikeluarkan. Dan disediakan di sekitar tempat. Ini kalau saya cukup berkecil hati ya, soalnya aduh gitu kan, mungkin yang lain. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Saya udah 4 tahun lulus. Itu namanya kalau berperang namanya. Oh enggak, saya pun. Kenapa jadi vakum di dunia akademisi gitu, nggak ada apa-apa. Padahal sedikit juga akademik gitu. Sedikit sharing ya Ibu Ismun ya. Karena penerimaan ini juga ada faktor lakinya itu ya. Faktor luck. Keberuntungan juga. Jadi jangan apa ya, begitu aja dulu lah. Sendiri juga lulus 2016 baru masuk 2019. Lumayan lama. Oh gitu. Enggak masalah. Jangan down, pokoknya yang penting jangan down. Pokoknya waktu wawancara, waktu portofolio itu pede aja. Bismillah. Bismillah. Thank you, terima kasih. Oke, siap. Silakan yang 8 menit lagi ya, moderator, ya enggak? Buruan yang mau tanya-tanya tentang psikotes dan portofolio. Kakak suaranya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar. Ya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak, Pak. Bapak. Moderator Mas. Oh, Bapak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fajar. Saya berasal dari Medan. Ingin daftar di di formasi dosen statistik ya di UINSTU. Yang ingin saya tanyakan satu, Pak, Bu, untuk materi psikotes ini kan ada banyak ya. Yang terakhir saya dengar bahwa tes papikostik itu yang paling banyak. Menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih baik dikerjakan terlebih dahulu? Karena kalau di SKD kan saya dapat tips, kerjakan TKP dulu, begitu ya. Nah, untuk di psikotes ini, kira-kira mana yang lebih baik dikerjakan terlebih dahulu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang tidak terlalu banyak untuk menerbitkan jurnal karena saya baru tahun lalu ya. Baru tahun lalu saya lulus S2, jadi nggak terlalu banyak jurnal atau karya ilmiah yang saya buat. Tapi saya selalu upload segala tulisan saya di ResearchGate karena saya yakin kayaknya semua orang bisa ambil dari ResearchGate. Jadi kayak tulisan saya terkait dengan Olimpiade Matematika, materi matematika, saya coba upload di ResearchGate. Nah, itu kira-kira bisa nggak, Mbak ya? Oke. Sudah cukup? Ya, itu saja. Ya, cukup. Mau nambah lagi? Enggak. Oke, untuk yang pertama. Saya tuh lupa ingat kemarin itu psikotes itu waktunya dibagi atau enggak. Ini ada 2 tipe. Kalau seandainya waktunya tidak dibagi, berarti 90 menit langsung dikasih panitia, terserah mau ngerjakan yang mana. Kalau saya diskusi dengan psikolog, sarannya kerjakan dulu yang papikostik. Karena papikostik itu walaupun 90 soal, dia tidak memakan waktu yang banyak untuk mengerjakannya. Mungkin sekitar 15-20 menit itu sudah selesai. Ingat ya, dengan
semakin cepat kita mengerjakan papikostik itu semakin mencerminkan nilai kepribadian kita yang sesungguhnya. Kalau misalkan lama kita mengerjakan papikostik, berarti kita udah mengetahui polanya tuh bagaimana, terus kita ulang-ulang lagi soalnya. Nah, jadi kalau misalkan waktunya digabung, kerjakan dulu papikostik, baru materi yang 6 tadi, yang matematika campuran, silogisme, verbal, dan yang lainnya. Tetapi kalau misalkan waktunya dipisah, misalkan waktunya 90 menit dibagi 45 menit untuk 6 materi dan 45 menit untuk papikostik. Berarti tetap diatur oleh panitianya. Jadi tergantung panitia mengalokasikan waktunya bagaimana. Oke, untuk selanjutnya tadi, apa ya, penulis, mungkin Mas Yudi? Pak Yudi mau bantu jawab? Atau Pak Supra? Saya boleh. Ya. Ini Pak, kalau perlu kan biasanya kalau di ResearchGate itu tetap tetap terrekognisi di Google Scholar. Coba di daftar dulu Google Scholar-nya. Nah, nanti lampirkan Google Scholar-nya. Kalau ResearchGate-nya nanti apa ini kan nggak terlalu kelihatan. Kalau kita tampilkan Google Scholar, nah kelihatan tulisan-tulisan kita mana saja yang sudah terkoneksi dan sudah terrekognisi oleh Google Scholar. Itu akan sangat membantu sekali ketimbang kita hanya memprint apa yang ada di ResearchGate. Karena itu menjadi salah satu rekognisi juga, dan itu menjadi salah satu penilaian yang cukup besar dalam, karena itu penting, karena dosen nggak pernah punya tulisan gitu kan, ya beda sekali kan dengan orang yang pernah punya tulisan apapun itu. Oke, Gitu, saya Pak boleh komen, Pak? Iya, boleh. Nah, jadi kan kemarin juga saya sempat coba cari di research di Google Scholar ya, saya sign in sesuai dengan email saya. Kebetulan memang karena saya juga berada di jadi pengajar di sekolah, jadi mungkin email saya juga terkonek, ada di belakangnya itu kan harus ada instansi ya kalau Google Scholar ya. Instansi, kebetulan saya pakai nama sekolah. Kemudian saya coba cek search nama saya, tapi memang hanya beberapa, sementara saya pikir di research itu ada 4 atau 5 yang lebih saya coba upload di sana. Tapi di Google Scholar saya coba cek nggak ada gitu. Oke, saya apakah bisa seperti itu? Saya cuma cantumkan di ResearchGate. Oke, saya sudah post ini. Tulisan saya namanya ini. Ya. Di ResearchGate juga ada beberapa yang saya sudah punya bisa doi gitu. Nah, apalagi itu maksudnya begini. Coba dicek Google Scholar-nya, di-link-kan manual. Biasanya memang kayak gitu, kadang-kadang ada nggak ke link. Di-link-kan manual, kita tambah manual sendiri. Jadi gini, kalau kita cuma ngambilkan ResearchGate aja, khawatirnya ini kan sudah masih mencar-mencar. Beneran nggak ini? Karena yang dibaca penguji itu kan nggak punya waktu yang banyak. Gitu kan. Kalau kita yang misalnya masukkan yang ini Pak ada ini. Ya, menurut kita bagus, tetapi kan beliau kan masih ngecek yang lain lagi, menguji yang lain lagi. Ketika kita bisa merangkum itu dengan baik, dengan menjadikan satu di Google Scholar, itu akan menjadi nilai plus buat saya. Itu. Nah, itu yang kemarin nggak kami lakukan sih, karena ya baru tahunnya ini, ternyata kampus itu sangat gencar juga ngeliat Google Scholar, apalagi kalau sudah punya di akun Sinta, punya citasi, terus poin di akun Sinta tinggi gitu, itu akan menjadi nilai plus. Karena kampus sangat membutuhkan itu. Kalau misalnya Mas Fajar langsung masuk satu universitas itu punya nilai citasi di Sinta sudah 10 aja, itu sudah sangat bagus sekali. 0,5 gitu kan. Jadi ada yang nyitasi, terus ada tulisan yang masuk atau di Sinta berapa gitu, sudah sangat membantu sekali. Gitu. Baik. Gitu aja. Terus satu lagi boleh? Jadi sebenarnya saya pribadi sedikit kurang confident ya, karena kalau kemarin saya saat lihat SKB, kemudian saya lihat ada 3 orang pendaftar, saya langsung searching 2 orang itu gitu kan. Kira-kira bagaimana sih track recordnya, dan ternyata mereka berdua itu sudah pernah menjadi dosen, sudah sertifikasi dosen, sudah banyak jurnal penelitian. Jadi sampai saat ini sebenarnya saya masih kurang confident apakah bisa saya lolos menjadi dosen PNS di Kemenak begitu. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu punya punya sedikit cemeti nasihat supaya saya bisa jadi lebih confident? Moderator. Oh ya, Pak sudah habis ya. Nah, Mas Fajar asli Medan ya?
Ya, saya asli Medan. Nah, sesama Medan bertemu. Saya kebetulan alumni IAIN Sumatera Utara S1-nya. Masih IAIN ya waktu itu ya. Ketahuan saya tua berarti. Nah, jadi saya malah nggak ada pengalaman, nggak ada basic sama sekali untuk pengajar. Saya sebelumnya bekerja di bank pernah, dan lebih lama kerja di hotel malah. Nah, tapi memang untuk ini saya tentang perbankan syariah. Sama, saya juga waktu tes dulu, saya stalking dulu juga ininya. Dua peserta lain. Tapi dalam ini saya, ya ke saya sendiri sih, saya nggak mau mikirin mereka. Yang saya pikirin saya. Nah, saya mau gimana gitu. Saya nilai jual saya apa. Kalau toh jualan saya nggak kejual, berarti masih ada yang kurang dalam jualan saya. Tapi saya usahakan kali ini, saya jualannya kan nggak dalam hutan sendirian gitu. Artinya ada pasarnya. Nah, kita lihat market, istilahnya bargaining position kita ada. Apalagi masnya kan prestasi apa yang kira-kira Mas punya, keluarkan semua, nggak usah mikirin siapa ya yang kira-kira 2 orang nggak punya, saya punya, nggak usah mikirin itu, malah bikin ribet, bikin susah. Apapun semua prestasi, hal-hal negatif singkirkan. Iya, benar yang dibilang Mas Sukron, rangkum sedemikian rupa, kan waktunya singkat kan, apalagi besok detailnya nanya besok, karena ada di sesi wawancara. Oke. Cekido. Oke, lanjut lagi. Siapa yang Terima mau? kasih ya, Bapak Ibu. Ya. Mohon doanya supaya saya bisa lulus. Amin, semoga lulus semua nih. Sesuai dengan Assalamualaikum. harapan. Amin. Jadi harapannya harus positif, biar dapatnya juga yang Pokoknya Pak Fajar harus positif thinking dulu, harus semangat dulu agar aura positif. Jangan lesu dulu. Pokoknya atur strategi mana yang kira-kira menjual dari Pak Fajar. Baik. Lanjut. Gitu. Oke, terima kasih. 146 Dila. Lanjut ya. Lanjut. Budila silakan. Mana Ibu 146. Dila? Ibu Dila. Ibu Dila silakan. Waalaikumsalam. Halo, ya silakan. Siapa Mana itu? ya orangnya? Ya, saya mau tanya ini. Oh, Relmi nih. Relmi ya. Relmi 3 ya? Iya, Assalamualaikum. 2 orang. Yud, yang mana? Bukan. Dila 146 ada. Oh iya. Dila dulu. Iya, Tuh, yang Pak. Relmi nanti ya. Dila dulu. Iya, saya Pak. Dila 146. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Pak, untuk NUP saya kan dosen luar biasa di salah satu perguruan tinggi negeri. Untuk NUP itu dilampirkan juga nggak Pak di portofolio nanti, kalau udah punya nomor urut pendidik? Nomor urut pendidik. Oh iya. Silakan Mbak Inun kalau mau menjawab dulu. Saya belum ada pengalaman loh kalau ada NUP. Yang lain mungkin yang sudah ada NUP, mungkin Ibu Vita yang nomor urut pendidik ya. Iya, NUP itu guru ya berarti ya? Bu Vita. Enggak Pak, dosen Bu. Ya, nomor urut pendidik itu. Kalau dosen kan biasanya pakainya NIDN ya. Bisa sebelum saya belum NIDN dia biasanya. Ya. Enggak, kalau untuk dosen luar biasa itu pakai NUP. Ya, kalau dosen luar biasa ya NUP, tapi sebaiknya memang nggak masalah dilampirkan, berarti ibu sudah terdaftar dan resmi menjadi seorang dosen gitu. Tapi sebenarnya yang lebih tinggi sih NIDN, nomor induk dosen nasional. Gitu. Biasanya kalau memang harus dilampirkan nggak masalah, toh yang penting ada bukti bahwa ibu memang sebelumnya mengajar dan sebelumnya dosen gitu, nggak masalah. Iya. Untuk tadi Bu, saya ingin tanya juga mengenai Sinta 2, apa tuh jurnal yang sudah terindeks Sinta, itu juga dilampirkan juga itu Bu? Iya, dilampirkan covernya dan abstraknya. Kalau seandainya ibu bikinnya hard copy,
Di Ada fotokopi, SK-nya Ibu. tapi nanti namanya bisa dikasih stabilo ya supaya berwarna, maksudnya supaya warnanya beda gitu, dikasih stabilo. Jadi penguji nggak perlu lihat-lihat ini benar atau enggak gitu. Jadi begitu buka lampirannya udah ketahuan. Dan kalau seandainya nanti itu bentuknya scan, nah kalau jadi siapkan 2 ya portofolionya, yang scan juga, yang hard juga. Nah itu ya tetap dikasih warna yang berbeda di bagian namanya kita. Jadi untuk mempercepat dan mempermudah penguji ketika mau melihat portofolionya. Mau tanyakan lagi ya Bu, apa untuk SK gitu kan? SK itu di scan atau di foto dijadikan PDF atau bagaimana Bu? Nanti dilampirkan. Sebaiknya di scan. Kalau di foto kan hasilnya kurang baik ya, kurang jelas. Nah, sebaiknya di scan dan semua punya 2 file. Jadi portofolio itu dibuat satunya hard, yang satunya soft. Untuk jaga-jaga. Untuk kalau diminta instansi membutuhkan arsip portofolio kita langsung dikirim. Iya. Seperti itu. Makasih banyak ya Bu jawabannya. Doakan ya Bu, mudah-mudahan saya lulus pas SKB. Semuanya lancar. Semua. Ya, amin ya Allah. Makasih Pak, itu aja Bu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Mungkin kita 3 atau 4 pertanyaan lagi apa ya? 3 lagi ya? Mau sholat Jumat ya nih. Izin lab mau sholat Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kalau buku dengan jurnal atau proceeding itu kalau misalnya kita ceritakan yang lebih menjual yang mana sih sebenarnya bobot nilainya, seperti itu pertanyaannya. Terus yang kedua, kalau buku kan kita bikin buku kan ada sertifikat penulisnya dari penerbit. Itu yang kita cantumkan sertifikat penulisan itu atau bukunya. Terima kasih. Seperti itu pertanyaan. Mbak Ainun, mana yang lebih ditonjolkan kalau ada proceeding atau buku? Buku ya kalau menurut saya, lebih menjual buku. Terus sertifikatnya dilampirkan juga nggak apa-apa. Tambah nilai jualnya juga. Tambah cover bukunya tadi yang ada tulisan namanya. Itu jawab ya. Itu di beban kerja dosen juga. Buku itu lebih besar. Iya, Bukunya itu lebih besar dari proceeding. Walaupun proceeding itu sudah terindeksasi Scopus, tapi lebih besar buku tetap. Kalau menurut kami itu lebih menjual buku, Pak. Tapi maaf, ini sebelumnya saya kan seorang guru, jadi ini kan saya guru, jadi daftarnya guru, bukan dosen, tapi masuk ke untuk ikut diskusi ini. Oh ya nggak apa-apa, memang ini untuk semua yang mendaftar. Pak, bukunya itu bahan ajar, modul atau apa? Seperti misalnya saya kan nulis tentang pendidikan karakter, tentang membangun sekolah literasi, seperti itu Bu. Jadi bagus itu. Nah, bagus, sangat-sangat bagus tuh Pak. Menjadi nilai tambah untuk diri. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sangat menjual itu. Sangat menjual itu, Pak. Oke. Ya, lanjut lagi. Silakan, ada yang lain? Silakan. Ya Allah. Kan ada yang mau bertanya lagi? Halo? Silakan. Mungkin kita baca-baca dulu chatnya yang belum terjawab. Yuk. Apakah masih sempat untuk membuat karya seperti ikut konferensi? Oh, itu tergantung ya. Kalau jurnal itu kayaknya enggak, kan itu ada waktu terbitnya biasanya 2 kali setahun kan. Bulan tapi kalau Desember terbitnya bulan ini? Masih bisa itu. Masih bisa dikejar. Tapi itu kan prosesnya lama itu, reviewnya lama. Mungkin dia sudah kalau submit. Sekarang baru submit. Kalau baru sekarang baru submit ya tidak. Iya nggak bisa. Tapi kalau mau terbit bulan ini bisa. Ya, kalau konferensi mungkin masih memungkinkan kalau memang ada konferensinya ya. Iya betul. Kalau ada konferensinya sebelum SKB dilakukan. Saya ada 2 buku, book chapter samakan dengan buku bisa. Itu bisa book chapter bisa masukkan. Kan Bapak tertulis sebagai penulis kan? Walaupun keroyokan itu kan bisa. Keroyokan itu masih bisa masuk. Masih. Antologi, itu masuk. Masuk itu. Antologi masuk. Oh, cerpen tuh. Cerpen itu masuk. Covernya tidak ada.
Boleh kita lampirkan. Daftar isi. Nama saya hanya ada di daftar isi. Boleh, pokoknya yang penting ada namanya. Pokoknya ada namanya. Jangan lupa ditulis, ingat ya, Mas. Jangan lupa ditulis di portofolio. Ada covernya tapi nggak ada namanya itu malah percuma nanti. Jangan hanya dilampirkan tapi lupa menulis di depan. Oke, lanjut. Apakah buku yang dilampirkan harus buku yang sudah ber-ISBN? Wah, kayaknya itu ya. Harus ya. Iya. Kan itu sebagai identitas, Iya, legalitas. identitas buku. Legalitas buku. Kan karena semua orang bisa menerbitkan buku kan? Iya, secara bisa. mandiri. Tapi yang ISBN itu payah. Oke. Good. Lihat dulu. Ditambahkan ID Scopus. Ada yang resen nggak? Lihat dulu. Silakan yang mau menanya langsung silakan. Iya, silakan. Silakan resen. Setelah lagi menunggu kita baca-baca chatting dulu. Kalau nggak ada, udah? Ada yang resen? Silakan, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Proceeding dengan penyunting proceeding ber-SBT, silakan dimasukkan proceeding. Kalau saya pernah menjadi ghostwriter, cerpen anak yang menang, oh ini bisa dicantumkan itu Pak. SK Waka Kurikulum bisa. Sedang menulis, sedang itu yang susah itu kalau sedang. Itu. Karena harus ada benar-benar sudah. Mungkin itu nanti diceritain aja kali ya waktu. Ceritain aja nanti. Iya. Coba tuh menjadi ini kan kita awal. Nilai tambah lagi. ID Scopus, silakan itu menjadi nilai jual itu. ID Scopus, Orchid, akun Google silakan, boleh. SK kepanitiaan, iya silakan. Itu bisa organisasi. Itu organisasi masyarakat, seni budaya, profesi, keagamaan. Ika Anggun Pertiwi, ini kayaknya kenal ini. Ini keponakannya Pak Supron kayaknya nih. Hah? Bukan. Betul. Oh, bukan. Bukan. Itu ke siapa ya Pak Supron? Bukan. Itu namanya siapa Ika Panggi. Ika Panggi. Silakan. Oh ya, silakan Bu maaf. Ika, silakan. Iya, maaf. Tadi mau menanyakan yang masih lanjutannya tentang ghostwriter tadi itu. Itu untuk sertifikatnya, kemudian pialanya itu kan dipegang sama seorang yang apa ya, yang memakai karya saya. Itu saya membuktikannya gimana ya? Memakai karya, berarti kemarin dipinjam gitu ya? Enggak sih, karena yang bersangkutan itu kan murid les saya, kemudian disuruh ikut. Sebagai pembimbing. Iya, disuruh ikut nulis, ikut lomba nulis cerpen, kemudian kebetulan menang juara 1 di Sanata Dharma. Jadi ibu yang tapi sebenarnya itu saya yang nulis. Oh ya, itu nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Itu malah itu nanti membongkar aib itu nanti Bu. Iya sih, iya. Oh ya udah. Yang mau sholat Jumat silahkan. Mungkin bisa dimasukkan ke poin itu aja kali ya, kayak freelancer gitu kali ya. Pembimbing aja, pembimbing pernah membimbing siswa menjadi juara, ya membantu gitu. Kan bisa menjadi ya. Jangan dinarasikan bahwa ibu yang membuat, dinarasikan pembimbing aja menjadi siswa berprestasi. Mungkin itu bisa. Oh ya, baik, terima kasih. Bu ya, jangan terlalu jujur nanti bahwa itu yang membawa bumerang. Oh ya, baik. Munisinya dipilih-pilih juga. Terima kasih. Bisa dinarasikan secara halus gitu. Terima kasih Mbak Ika. Mungkin bisa ini sudah mau sholat Jumat ini. Iya. Oke, bagaimana? Kita lanjut untuk sesi ini di grup WA ya, para teman-teman ya. Ya, kita dari itu untuk sesi kelas daring lewat Zoom. Dengan ini saya tutup. Mohon maaf sekali atas kendala-kendala yang tadi terjadi. Mohon maaf. Nah, itu di luar kekuasaan kami. Mudah-mudahan nanti yang belum terpuaskan bisa terpuaskan di yang jawabannya belum terjawab mungkin Pak. Belum jawab, masih mengambang, ada pertanyaan yang belum terjawab, gitu kan, belum puas. Silakan kita lanjutkan secara komprehensif di WA Group ya. Baik teman-teman. Salam CL. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan kami. Saya sebagai moderator mewakili Bu Ainun juga apabila ada sikap atau perbuatan yang tidak menyenangkan bagi semua teman-teman yang ikut. Kami mohon maaf. Ya, salam CL, salam CL, jangan lupa. Gimana ini? Gini. Kita foto dulu ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Oh ya, salam CL. Ditampilkan dulu. 1, 2,
Silakan difoto. 1, 2, 3. Screenshot. Panitia. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Salam Kita ketemu lagi di lain ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan pemateri dan moderator yang berbeda. Baik, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.